Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan aku Yaromul Mara dari kelas 3D. Di sini aku bakalan mempresentasikan tentang public speaking sebagai ilmu aplikatif dari buku Formula Komunikasi. Nah, bentar ya. Mengapa public speaking disebut ilmu aplikatif? Ada yang tahu? Tidak. Oke. Nih, kita baca dulu. Dan jadi menurut si Wright dalam bukunya The Power of Public Speaking, dia bilang kalau misalnya public speaking itu adalah seni yang menggabungkan semua ilmu dan kemampuan yang kita miliki untuk dipraktekkan. Jadi singkatnya itu public speaking itu kita nggak bisa teman-teman kalau misalnya kita cuma belajar tips ini itu public speaking, tapi kalau misalnya ujung-ujungnya kita nggak mempraktikkan, nggak mengaplikasikan di kehidupan sehari-hari gitu, jadi kita nggak bakal lancar public speaking kita kalau cuma sekedar teori doang, kalau misalnya tidak dipraktikkan secara langsung. Begitu teman-teman. Nah, gimana sih caranya biar mulai public speaking kita tuh bagus? Langkah-langkah awalnya aku kasih 3 tips ya. Yang pertama, mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya teman-teman. Kalau misalnya kita kita pengen ngomong di depan banyak orang, misalnya kayak presentasi kayak gini, usahakan kalau kita tuh udah mempersiapkan diri kita dengan sebaik mungkin, dari misalnya penampilan kita, terus cara omong kita, terus apa sih bahasan yang bakal kita sampaikan gitu. Jadi kita benar-benar udah mempersiapkan dari awal gitu. Yang kedua, datangilah forum berbicara di depan publik. Kayak misalnya kita ikut seminar, kan kita pasti ngeliat ya si pembicara itu kayak gimana sih, dia cara bicaranya gimana, dia cara menyampaikannya gimana, isi materi yang dia sampaikan itu apa. Jadi kita bisa ngeliat nih kalau misalnya kita lagi di seminar, atau kita bisa juga ngeliat dosen-dosen di kelas cara nyampein dia tuh kayak gimana sih, pasti kan beda-beda ya guys, nggak mungkin sama. Nah, yang ketiga, lihatlah dan tirukanlah. Jadi setelah kita melihat apa yang kita udah perhatiin dari dosen, dari pembicara-pembicara yang ada di seminar, kita bisa mempraktikannya di dalam kelas. Misalnya contoh kita lagi berbicara diskusi, kita misalnya ngasih ide, ngasih pendapat kita gitu. Kita bisa tuh mempraktikannya, atau kita misalnya diundang jadi narasumber, kita juga bisa mempraktikannya apa yang udah kita pelajari gitu, dari apa yang kita lihat dan kita pelajari sendiri, tanpa mengikuti banget, jadi nggak copy paste banget, tapi dengan versi diri kita sendiri gitu. Oke, nah terus di sini aku mau kasih kunci sukses bicara di depan publik. Yang pertama, memperhatikan kondisi umum. Nah, pastinya kalau misalnya kita mau ngomong di tempat umum, kita pasti harus lihat situasi di tempat tersebut. Misalnya kita mau jadi narasumber, kita harus lihat tempat narasumber duduk tuh di mana sih, di sini. Berarti kita harus di tengah dong ngomongnya, biar kelihatan sama audiensnya. Jadi kan nggak mungkin ya kalau misalnya kita narasumber tapi kita ngomongnya di pinggir kiri ujung, atau kita di pinggir kanan ujung gitu kan. Jadi kan itu nanti nggak kelihatan sama audiensnya, dan bikin audiensnya juga tuh jadi kurang fokus kalau kitanya juga nggak kelihatan gitu. Nah, terus kita juga harus lihat kita tuh ngomong sama siapa. Misalnya kita ngomong sama anak-anak kecil gitu kan, misalnya ngomong sama anak-anak kecil, anak-anak SMP atau anak-anak SMA, kita nggak mungkin ngomong pakai bahasa yang kayak tinggi-tinggi gitu ya, pasti dia nggak bakal ngerti gitu, karena kan kalau anak SMP sama anak SMA pasti bahasanya yang bahasa sehari-hari yang mudah dimengerti gitu ya. Terus yang kedua, berbicara efektif dan menarik perhatian audiens. Nah, yang ini. Dan kenapa di sini berbicara efektif? Jadi kita harus mempersiapkannya dengan sebaik mungkin pokoknya. Kenapa? Biar nanti di panggung kita nggak gugup dan kita bisa gitu mengontrol diri kita gitu. Terus kita juga harus mempersiapkan bahasan apa sih yang bakal kita kasih tahu ke audiens. Kayak misalnya kita mau kasih tahu tentang narkoba atau apa, kita harus kasih tahu, kita harus pelajari sebelumnya dengan sebaik mungkin gitu, biar si audiensnya juga paham, dan si audiens itu juga kayak kayak gini ya, kayak gini. Jadi dia tuh kayak tertarik dengan obrolan yang kita bahasan yang kita kasih gitu. Yang ketiga, yaitu menyampaikan gagasan. Nah, menyampaikan gagasan ini, kalau misalnya kita udah ngasih tahu tentang isi
pembicaraan kita, kita harus memperhatikan kata-katanya, isinya gitu. Jangan sampai salah, jangan sampai kayak apa ya? Kayak gitu deh, kayak apa sih, di luar dari alur pembicaraan itu gitu. Jadi juga kita kalau misalnya nyampein gagasan, kita harus ngomong dengan tegas. Terus abis itu jangan yang cuman sebenarnya kita tuh harus gini, jangan ada yang pelan gitu ya guys. Jadi kita harus tegas, jelas, dan biar si audiens itu tuh sampai gitu tentang apa yang kita pengen ngomongin. Terus yang keempat, melibatkan audiens. Nah, sesekali kalau misalnya kita jadi pembicara atau misalnya kita ngomong di depan lagi presentasi, kita harus melibatkan audiens. Biar apa? Biar si audiens itu juga gak ngantuk gitu kan, kayak tetap fokus ke kita gitu. Yang kelima itu ada teknik merespon audiens. Nah ini nih guys, kalau misalnya kita merespon audiens, kita tuh nggak bisa kayak misalnya kita nanya ke audiens, terus jawaban audiens ini misalnya salah ya, kita nggak bisa langsung mengintimidasi dia dengan cara kayak salah ini jawabannya, masa kayak gini sih, udah mahasiswa jawabannya kayak gini. Kita nggak bisa kayak gitu guys. Jadi kita kalau misalnya dia jawabannya salah, kita bisa dengan kayak oke, bagus, udah maju ke depan, saya apresiasi kamu, tapi saya perbaiki sedikit, jawaban kamu ada yang salah nih gitu. Jadi kita nggak bisa kayak langsung mengintimidasi audiens kalau dia ada yang salah gitu ya guys. Terus kalau misalnya dia benar si audiens itu, nah kita bisa apresiasi lagi kayak wah keren banget nih jawabannya, saya apresiasi jawaban kamu kayak gitu. Terus yang keenam, gerakan tubuh. Nah kenapa kalau bisa kita berbicara kita harus pakai body language yang bagus, gerakan tubuh yang tidak membosankan gitu ya. Kalau misalnya si pembicara yang cuma kayak gini doang ngomong, terus kayak gini, itu pasti audiensnya tuh bakal ngantuk banget dan bakal kayak boring lah. Jadi dia nggak bakal mendengarin lagi gitu. Terus yang ketujuh, budaya gunakan suara. Jadi kalau misalnya kita sebenarnya kalau misalnya kita punya suara, sebenarnya itu suara itu sebenarnya privilege gitu loh guys, dari Tuhan kita, dari Allah. Jadi kalau misalnya kita punya suara, kita bisa apa ya, mengolah suara kita dengan tegas, dengan bagus, dengan jelas, supaya nanti kalau misalnya kita berbicara, kita tuh bisa isi pesan yang kita sampaikan tuh sampai gitu. Terus yang kedelapan, mengakhiri pembicaraan dengan baik. Nah, kalau misalnya udah selesai kita ngasih pendapat atau kita sedang menyampaikan pesan kepada orang lain, kita bisa dengan kata-kata penutup yang bagus gitu ya. Jangan yang kayak udah pokoknya itu aja gitu. Jangan kayak yang jutek judes gitu. Tapi kita bisa kayak mungkin sekian sih Pak dari saya. Sekiranya kalau misalnya ada yang salah bisa diperbaiki gitu. Itu contoh ya guys. Nah, yang terakhir, yang kesembilan, berlatih secara rutin. Berlatih secara rutin, teman-teman tahu gak cara berlatih secara rutin contohnya kayak apa? Kamu tahu gak? Berlatih public speaking kita biar bagus secara rutin, ada yang tahu? Berlatih di depan kaca. Nah betul, berlatih di depan kaca. Nah selain berlatih di depan kaca, kita juga bisa kayak ngomong depan kamera. Kan kita suka biasa nggak sih kayak ngevlog nggak jelas. Nah ngevlog nggak jelas, hal sekecil itu tuh bisa bikin public speaking kita tuh tambah bagus loh guys. Percaya deh. Pokoknya kalian kalau misalnya ngomong depan kaca atau ngomong kayak apa sih ngevlog nggak jelas, itu bikin public speaking kita semakin bagus. Oke. Lanjut ya. Nah, public speaking dan peluang bisnis modal. Bisnis modal mulut. Nah, maksudnya apa sih di sini? Jadi misalnya gini, kalau misalnya teman-teman punya kelebihan ngomongnya jelas, suara yang besar gitu ya kan, kayak bisa public speaking lancar. Nah, ini bisa dijadiin bisnis. Bisnis apa? Kayak misalnya kalian bisa jadi pembicara, terus abis itu kalian bisa jadi kayak budak-budak gitu lah buat motivator gitu di suatu acara. Nah itu juga bisa bikin bisnis kan, menghasilkan apa? Cuan kan. Berarti itu dengan public speaking doang, dengan kita ngomong dan ada isinya, kita bisa menghasilkan cuan dari situ. Makanya public speaking ini jangan diremehkan guys teman-teman, karena public speaking ini bisa bikin duit kita tuh nambah gitu kalau misalnya kita mau berlatih dan mengasah skill public speaking kita gitu. Oke lanjut, terus menuju sukses dengan public speaking. Wah lanjut. Nah nih, public speaking dan peluang suksesnya. Yang pertama, meningkatkan rasa percaya diri depan umum. Jadi kalau public speaking kita bagus, kita pasti bakal punya percaya diri lebih lah ya buat tampil di depan umum, dan kayak kita bakal lebih
ditunjuk atau ditunjuk ngomong ke depan dan lain sebagainya. Yang kedua, membantu perjalanan karir. Nah, public speaking juga bisa bantuin kita perjalanan karir kita, kayak misalnya kita kalau kerja misalnya suruh presentasi atau hal lain sebagainya. Kita public speaking juga bisa bikin nilai plus, nilai lebih dari diri kita gitu ya. Yang ketiga adalah memperluas relasi. Nah, dari public speaking kita bisa menambah-nambah relasi kita. Karena apa? Karena kita bisa bisa diundang di pembicara, terus kita kenal banyak orang, terus kita bisa ketemu sama orang-orang hebat lainnya gitu ya. Terus yang keempat, peluang karir lebih besar. Nah, ini sama aja ya. Kalau misalnya sama saja yang tadi saya sebutkan, kalau misalnya kita bisa public speaking, kita punya nilai lebih dan itu pasti bakal jadi nilai plus lah dari diri kita, spesial gitu ya. Pasti kita juga bakal dikenal ya tuh, wah si ini bisa public speaking dan ini bagus gitu. Pasti bakal, wah kayaknya dia aja nih yang buat nanti kesana gitu, contoh ya. Terus yang kelima, bikin kita punya banyak cuan. Nah, seperti yang tadi aku bilang, kalau misalnya kita jago public speaking, kita bisa mengasah skill kita, mengolah skill kita bisa jadi public skill ini jadi cuan gitu. Oke. Nah, thank you guys. Pokoknya sekian dari aku. Intinya, kalau kalian punya skill public speaking, jangan sampai jangan sampai gak diasah gitu. Sayang banget gitu. Mendingan kita asah bareng-bareng skill kita biar bagus dan bisa menghasilkan cuan lagi ya kan. Pokoknya kalau misalkan kalian juga punya teori-teori tentang public speaking, jangan cuma belajar doang tapi juga diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.